Selamat datang di channel YouTube Bitop Resources, jasa konsultan manajemen terpercaya di Indonesia. Kali ini, kami akan membahas sosok yang sering disebut-sebut sebagai Bosman Sontoloyo. Adalah ia, Mardigu Wowi. Panggilan itu sering dikorelasikan atas kalimat dan pernyataan-pernyataannya yang liar dan nakal, atau dalam istilah Jawa ia sebut nyeleneh. Pemilik nama Mardigu Wowi, Prasantyo ini adalah seorang pengusaha dan pebisnis yang lahir di Tanah Madiun, Jawa Timur pada tahun 1960. Jenis usaha yang ia geluti adalah bidang minyak dan gas yang disebut-sebut memiliki omset sekitar 200 juta US dollar atau setara lebih dari 2,9 triliun rupiah. Seperti dilansir dari Times Indonesia, Mardigu memiliki 32 perusahaan dalam skala nasional maupun internasional. Sosok yang akrab dipanggil Bosman Sontoloyo ini juga pernah menggagas penciptaan digital currency atau mata uang digital sebagai bentuk pengembangan investasi logam mulia atau emas dengan teknologi digital. Nama mata uang digital yang ia sebut Sironium itu digadang-gadang menjadi pertama di Indonesia. Namun upayanya tersebut masih belum mendapat restu pemerintah, khususnya dari Bank Indonesia selaku otoritas keuangan di Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku Badan Pengawas Keuangan Negara. Pada sisi lain, para pengusaha dan startup di Indonesia juga belum ada yang menerbitkan mata uang digital sebagai alat transaksi yang sah. Selain sebagai pengusaha dan pebisnis, Mardigu tidak hanya berfokus pada usaha dan bisnis yang digelutinya saja. Ia turut serta memotivasi masyarakat, khususnya pengusaha mikro, untuk berkembang melalui buku-bukunya. Buku-buku karyanya seperti Sadar Kaya, Tajir Melintir, dan Jangan Pernah Berkata Saya Tidak Pernah Memperingatkan Anda adalah beberapa karya yang populer di kalangan masyarakat. Mardigu juga berperan sebagai seorang motivator yang sudah menjejakkan pikiran dan ide-idenya pada acara-acara dan perusahaan-perusahaan besar. Sebagai motivator bisnis, Bosman Sontoloyo ini juga aktif berperan dalam program Millionaire Mindset Bootcamp pada situs www.millionairecamp.id. Selain itu, melalui akun-akun media sosial dan channel YouTube-nya, Mardigu berbagi tips dan trik dalam berbisnis dengan cara berpikirnya. Seiring perjalanan karirnya, Mardigu juga pernah menjadi pengamat teroris dengan menjabat sebagai seorang staf ahli Departemen Pertahanan Negara Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Pekerjaan yang ia lakukan selama menjabat pada posisi tersebut tidak hanya menjadi narasumber yang menganalisis gerakan teroris, melainkan juga mencari petunjuk-petunjuk yang dianggap masih belum jelas dalam suatu kasus terorisme. Mardigu juga pernah mewawancarai sejumlah 437 orang teroris, di mana mereka menceritakan sendiri alasan dan informasi-informasi terkait kepada Mardigu. Mardigu juga menjadi pengajar aktif di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, khususnya di dalam Satuan Kopassus. Keahliannya dalam bidang pengamat teroris ini didukung dengan latar belakangnya sebagai anak dari seorang kapten pensiunan TNI Angkatan Udara. Selain itu, ia juga pernah menempuh pendidikan pada jurusan psikologi terkait bidang Criminal Mind and Forensic Investigation di Francisco State University. Setiap investigasi yang ia lakukan adalah dengan pendekatan hipnoterapis
atau sebuah metode terapi mental, pikiran dan emosi, serta perilaku yang dilakukan dalam keadaan terhipnotis. Sosok Mardigu sendiri adalah seorang yang memiliki perhatian terhadap kondisi lingkungan sosial. Terbukti dengan didirikannya program Rumah Yatim Indonesia olehnya dengan sejumlah 10.000 santri. Beranjak dari keinginannya untuk memberangkatkan haji sang nenek, pada saat yang bersamaan Mardigu teringat kisah pengajaran dari Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam tentang pentingnya menjaga harta anak yatim. Sepulang dari haji, kemudian Mardigu mendirikan Yayasan Rumah Yatim Indonesia di bawah legalitas Yayasan Husnul Khotimah di Jati Bening, Bekasi, yang kemudian berpindah di Perumnas Kota Baru Ciberem, Tasikmalaya, Jawa Barat. Perhatian terhadap pemberdayaan anak yatim dan duafa di Indonesia dianggap Mardigu penting mengingat peran negara masih sebatas memberi makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Sedangkan dalam pengembangan kemampuan dan keterampilan masih ia pandang kurang. Untuk mendapatkan info-info menarik lainnya, ikuti terus channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa!